Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Amiruddin, Stambuk G701181165. Nama saya Fitri Rahayu, Stambuk G701 18017. Nama saya Fatimah Siti Khumairah, Stambuk G701 18138. Nama saya Mary Feki Indriani, Stambuk G701 18152. Ya, saya akan menjelaskan nama resmi, sinonim, dan indikasi dari obat-obat yang dipakai pada percobaan 4 kali ini. Yang pertama itu, obat-obatnya itu ada paracetamol, acetosal, dan ibuprofen. Paracetamol sendiri, nama resminya itu acetaminophen. Sinonimnya paracetamol atau sanmol. Indikasinya dia itu pereda rasa nyeri dan penurun demam. Pereda rasa nyeri yang dimaksud di sini yaitu nyeri sesudah operasi, nyeri sakit gigi, atau nyeri setelah pencabutan gigi. Ya, itu indikasi dari obat paracetamol sendiri. Yang kedua itu ada ibuprofen. Ibuprofen itu nama resminya ibuprofen. Yang kedua itu ada obat ibuprofen. Nama resminya dia itu ibuprofen. Nama sinonimnya itu ada brufen atau dolgin. Indikasinya sendiri dia menurunkan demam pada anak-anak, meringankan nyeri ringan sampai sedang, antara lain pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, atau dia nyeri pasca bedah, bisa dipakai juga nyeri pasca bedah, dan juga sakit kepala. Yang ketiga itu ada acetosal. Acetosal nama resminya sendiri itu acidum acetilsilum. Sinonimnya dia acetosal atau aspirin. Indikasinya dia menurunkan demam pada anak-anak, meringankan nyeri sampai sedang. Ya, itu. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis pemberian obat pada hewan uji. Jadi obat yang digunakan pada percobaan ini ada 3, yaitu paracetamol, ibuprofen, dan acetosal. Untuk paracetamol, dosis perharinya itu 500 sampai 1000 mg. Ibuprofen 200 mg per hari, dan acetosal 75 sampai 325 mg per hari. Jadi untuk menentukan dosis yang akan diberikan pada hewan uji, pertama-tama kita menimbang hewan ujinya terlebih dahulu. Setelah itu dicari konversi dosisnya, atau dikonversi dosis berat badan manusia ke berat badan tikus atau hewan uji. Setelah itu kita menentukan stoknya. Stoknya didapat dari konversi dosis dikali berat badan maksimum dibagi dengan 1/2 dari VP maksimum. Setelah stoknya didapat, maka kita mencari VP-nya. VP-nya didapat dari konversi dosis dikali dengan berat badan hewan uji dibagi stoknya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari obat-obat yang akan digunakan pada percobaan antipiretik. Yaitu yang pertama obat paracetamol. Paracetamol merupakan obat antipiretik dan obat analgesik. Sebagai antipiretik, obat paracetamol bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh. Sebagai analgesik, obat paracetamol bekerja dengan menghambat prostaglandin sehingga dapat mengurangi nyeri ringan hingga sedang. Selanjutnya yaitu obat ibuprofen. Obat ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat siklooksigenase 1 dan 2 atau COX-1 dan 2. Dengan demikian juga menghambat sintesis prostaglandin. Selanjutnya yaitu obat aspirin atau asam asetil salisilat atau acetosal. Ia sebagai obat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat COX-1 atau siklooksigenase 1 dan mengakibatkan penghambatan langsung biosintesis prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Selain itu, aspirin juga bekerja dengan menghambat agregasi trombosit.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rute pemberian oral dan intraperitoneal pada hewan uji. Yang pertama yaitu cara pemberian rute oral pada hewan uji. Jadi pada rute oral dilakukan dengan memasukkan sonde ke samping mulut tikus. Nah, contohnya seperti ini. Dimasukkan, kemudian tempelkan pada langit-langit mulut atas tikus dengan perlahan-lahan hingga masuk sampai esofagusnya. Nah, mengapa dilakukan dengan menggunakan sonde? Alasannya yaitu agar tidak melukai organ dalam pada hewan uji atau aman untuk digunakan. Yang kedua yaitu rute intraperitoneal. Jadi pada rute intraperitoneal ini dengan menggunakan jarum suntik. Jadi kan rute oral digunakan dengan menggunakan sonde. Nah, kalau intraperitoneal itu menggunakan jarum suntik. Jadi pada intraperitoneal ini dimasukkan jarum suntik pada bagian, baru disuntikan dan begini contohnya. Nah, jadi hindari penyuntikan yang terlalu tinggi karena dapat menyebabkan kerusakan hati pada hewan uji. Demikian penjelasan percobaan antipiretik dari kelompok 5 kelas B. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.